Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang gerakan sosial dan media sosial. Baik, apa itu media? Media diambil dari kata Latin medius atau yang berarti tengah. Di sini media menjadi perantara antara pemberi informasi dan juga penerima informasi. Penerima informasi itu sendiri ada dua penerima informasi yang hanya satu interpersonal. Lalu ada juga penerima informasi lebih dari satu atau jamak, yaitu disebut dengan media massa. Lalu di abad 20 mulai muncul yang namanya media sosial. Media sosial ini mulai dipertanyakan orang-orang, apakah media sosial ini masuk ke dalam media massa atau tidak. Media sosial ini sendiri sebenarnya ada variabel-variabel yang tertentu yang membuat dia tidak secara murni menjadi media massa. Variabel-variabel ini kemudian menggantikan yang tadinya ada di media massa menjadi ada di media sosial, yaitu ada di next slide. Oke, baik, ini adalah perbedaan media massa dan media sosial. Jadi jika dilihat penerima informasi, sebenarnya media sosial masuk ke dalam media massa karena penerimanya lebih dari satu. Keduanya sama-sama ditunjukkan untuk orang banyak, dan di sini ada 4 elemen yang membedakan tipe media ini. Apakah media sosial ini masuk ke media massa atau tidak? Karena jika kita dilihat informasi media massa mendapatkan informasinya lebih jamak atau lebih dari satu. Namun ada elemen atau variabel yang tertentu di media sosial yang tidak menjadikan murni. Yang tadinya informasi itu industri di media massa, maka media sosial itu adalah sender atau pengirim. Lalu ada konten di media sosial berubah menjadi pesan atau message, dan teknologi berubah menjadi media. Dan yang paling terlihat signifikan adalah user ketika user ini bisa menerima dan mengirim informasi. Menurut Corteo dan Haynes 2019, dalam perspektif sosiologikal mengajak kita untuk fokus hubungan antara individu dan jarak sosial. Hal ini karena orang-orang menciptakan dunia sosial dan kemudian memengaruhinya ke kalangan umum. Perilaku masyarakat mulai memasukkan referensi sosial pada keputusan pribadinya. Contoh dari slide ini adalah perilaku masyarakat mulai memasukkan referensi sosial pada keputusan pribadinya, seperti misalnya seseorang ingin pergi ke suatu tempat atau mau liburan, biasanya akan terlebih dahulu mencari referensi tentang tempat tersebut, layak nggak nih untuk dikunjungi. Lalu contoh lain seperti kita mau berbelanja atau membeli barang, biasanya kita akan melihat review terlebih dahulu bagus atau tidak. Itu adalah bentuk media sosial membentuk pengaruh perubahan pada masyarakat. Menurut David, active users are important, but the thousands of hours people spend with the media do have some influence on them. Jadi dari contoh kasus ini adalah menggambarkan seseorang selebgram yang membuat konten makeup atau OOTD yang sangat populer di kalangan masyarakat. Pengaruh yang dimilikinya terhadap masyarakat dapat memiliki beberapa efek. Biasanya inspirasi fashion karena kontennya itu OOTD yang dibagikan oleh selebgram, yang menjadikan inspirasi kepada masyarakat untuk menciptakan gaya yang lebih menarik. Jadi masyarakat dapat belajar tentang tren baru, perpaduan warna, dan bagaimana sih caranya memadukan aksesoris dengan busana mereka. Lalu ada konten makeup yang dibagikan selebgram, yaitu biasanya selebgram ini membagikan bagaimana cara makeup yang baik dan benar, cara menggunakan bahan-bahan yang bagus. Terus ada juga selebgram yang membagikan tips trik untuk menjaga dan merawat kesehatan pada kulit kita.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh, teman saya. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi dari youthquake. Jadi sebenarnya apa sih youthquake itu? Youthquake itu adalah, sebuah gerakan perubahan sosial yang dilakukan oleh generasi muda pada masa tersebut. Nah, setiap era itu kan punya generasi mudanya masing-masing ya, dan, tentu saja gerakan-gerakan perubahan yang terjadi itu bisa sangat berbeda tergantung dari, era mereka era mereka, tumbuh gitu. Dan sebenarnya youth quake ini bukanlah, sebuah istilah yang baru, jadi istilah ini dipopulerkan dulu pertama sekali oleh kepala editor majalah Vogue itu yang bernama Diana Vreeland di tahun 1965. Saat itu Diana sedang mendeskripsikan tentang, sebuah Eee, maksud saya kehidupan jalanan di London yang ada perubahan besar yang dilakukan oleh anak muda pada saat itu, yang anak muda tersebut kemudian kita kenal dengan baby boomer. Oke, nah seperti saya bilang tadi bahwa setiap generasinya itu punya, pengaruh kulturalnya masing-masing, jadi ada terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan di masing-masing generasi ini. Seperti di baby boomer yaitu, untuk kelahiran tahun 1946 sampai 1965, di mana di sana ada pengaruh yang sangat kontradiksi dari pasca Perang Dunia dan Perang Dingin. Lalu di generasi X juga terjadi perubahan yang cukup, signifikan juga, yaitu di mana ada perubahan-perubahan, ideologi tentang pernikahan, tentang, kehidupan berkeluarga. Di sana juga mulai muncul, perubahan ekonomi, juga status sosial itu terlihat sekali di Gen X ini. Gen Y sendiri juga tidak kalah, ininya ya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada masa 19 lapa pada mereka yang lahir di 1981 sampai 2000. Nah, di sini justru perubahan gerakan sosial itu cukup cepat karena sudah ada, pengaruh dari media sosial di dalamnya. Jadi, perubahan-perubahan itu tidak hanya terjadi kalau dulu itu hanya tersebar melalui industri media massa, semenjak di generasi Y maaf, maksud saya itu juga sudah mulai ada peranan media sosial di dalamnya. Nah, jadi, seperti halnya generasi baby boomer dan generasi X itu mereka terjadi yang namanya ledakan ekonomi atau economic boom, maka di generasi Y, milenial ini juga terjadi yang namanya teknologi boom. Nah, di mana ini di sini mulai terjadi revolusi digital ya, perubahan dari analog menjadi digital, lalu juga media sosial sangat, menjamur di mana-mana dan sangat cepat perubahannya. Ini adalah bentuk, salah satu, hal yang terjadi pada generasi Y atau milenial. Nah, ini adalah yang, terjadi ketika ada peran anak muda di dalam gerakan perubahan ya, atau si, youthquake itu tadi. Nah, jadi seperti kita tahu di tahun 2016 itu Britania Raya atau UK itu kan resmi keluar, dari Uni Eropa. Nah, saat itu ketika voting tersebut, dilakukan, hasilnya adalah 51,9% itu memilih untuk keluar, sementara 48,1% memilih untuk tetap tinggal. 51,9% ini adalah mereka dari generasi baby boomer. Kenapa? Karena saat itu generasi muda tidak punya kesempatan untuk melakukan voting atau, mereka tidak aktif ikut andil. Nah, andai saja para generasi muda pada saat itu cukup aktif dalam melakukan voting, tentu akan terjadi hasil yang berbeda. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, dan saya akan membawakan materi tentang gerakan sosial terhadap lingkungan.
Gerakan sosial lingkungan sebagai sebuah gerakan sosial baru dapat diartikan sebuah tindakan yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama yang berfokus pada penyelamatan lingkungan. Dia juga bertujuan untuk membentuk lingkungan yang lebih baik seperti menjaga dan melindungi keseimbangan ekosistem. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1994 oleh Gadil dan Guha mengungkapkan, selain melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, kegiatan gerakan sosial lingkungan ini juga pastinya bermanfaat untuk halayak banyak. Mengapa? Karena bumi yang kita tinggal ini semakin tua dan tentunya sudah banyak sekali sumber daya alam yang sudah dikeruk dari masa ke masa. Maka dari itu perlu adanya regenerasi agar manusia di masa depan bisa menghidupi bumi dengan lebih baik sama seperti kita dahulu. Nah, gimana caranya agar gerakan sosial lingkungan itu dapat tercapai? Salah satunya adalah dengan menggunakan sosial media. Untuk era saat ini, sosial media menjadi cara paling efektif dan tepat untuk menyebarluaskan tentang gerakan sosial lingkungan. Mengapa saya sebut demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali berita viral atau misalnya berita-berita yang bahkan tidak penting sekalipun bisa cepat sekali tersebarkan melalui media sosial. Nah, mengenai hal tersebut, saya yakin bahwa jika gerakan sosial ini dikampanyekan di sosial media, maka akan mendapatkan impact yang sama dari masyarakat semuanya, terutama di Indonesia. Pada penelitian Putri tahun 2012 dinyatakan bahwa CMC atau Computer Mediated Communication seperti media sosial mempunyai kekuatan besar untuk membentuk gerakan sosial yang solid dan bertahan. Nah, hal ini juga relate dengan hal-hal yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari saat kita bermain sosial media. Contohnya adalah ketika kita membuka TikTok di mana saat ini banyak sekali istilah-istilah seperti KOL atau Key Opinion Leader dan juga influencer. Mereka mempunyai banyak banget komunitas yang solid dan juga kukuh dan dalam mendukung influencer tersebut. Jadi bisa dipastikan bahwa hal ini akan jauh lebih efektif dibanding dengan menggunakan metode komunikasi lainnya. Untuk studi kasus, di sini saya mengambil kasus Earth Hour Bogor yang melakukan kampanye melalui sosial media Instagram. Earth Hour Bogor ini adalah salah satu cabang regional dari kampanye Earth Hour International yang terdapat di Indonesia, tepatnya di Kota Bogor. Nah, Earth Hour Bogor merupakan salah satu gerakan lingkungan yang aktif melakukan kampanye lingkungan melalui media sosial Instagram dan akun Instagram Earth Hour Regional yang memiliki jumlah followers terbanyak saat itu di tahun 2017, yaitu sebanyak 9.040 followers. Memiliki kampanye utama seperti hanya Earth Hour International, yaitu kampanye Switch Off Ceremonial, di mana seremonial itu adalah gerakan untuk mematikan listrik dan alat-alat elektronik lainnya selama 1 jam pada minggu ketiga di bulan Maret. Dalam penerapannya, Earth Hour Bogor ini melalui Instagram @bogor memanfaatkan kampanye menggunakan AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan juga Action. Mari kita lihat seperti apa penerapan dari metode AIDA yang diterapkan oleh Earth Hour Bogor ini. Mengingat bahwa aksi ini dilakukan pada minggu ketiga di bulan Maret, maka tentunya kampanye atau misalnya penarikan audiens melalui metode attention harus dilakukan dari jauh-jauh hari. Seperti kita lihat pada slide, attention di sini menggunakan edukasi sebagai penarik perhatian. Mengapa? Karena kita ingin melakukan perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi terutama untuk regional Bogor, jadi kita mau Earth Hour ini dapat memancing audiens Bogor untuk mengetahui tentang Earth Hour yang akan dilaksanakan di Kota Bogor tersebut. Setelah beberapa kali melakukan edukasi untuk menarik attention, baru di sini melakukan edukasi untuk interest-nya. Interest-nya itu masih sama, menggunakan edukasi juga, namun lebih kepada mengajak audiens yang tertarik untuk turut bergabung. Di sini sudah menggunakan tanggal kapan event tersebut akan dilakukan. Nah, Desire juga masih sama untuk mengajak para audiens bergabung, namun hal yang dilakukan adalah lebih kepada membuka atau open recruitment untuk orang-orang yang ingin terjun langsung ke dalam event tersebut. Makanya di sini saya cantumkan foto join our team untuk sebagai contoh Desire untuk orang-orang yang memang punya keinginan untuk ikut terjun langsung dalam kampanye tersebut gitu. Dan untuk actionnya di sini sudah diinfokan atau diumumkan bahwa si kampanye ini akan dilaksanakan pada Sabtu 26 Maret 2022
di lokasi yang sudah dituliskan di dalam caption, dan juga mereka akan melakukan live Instagram oleh di @bogor. Nah, kesimpulannya dari event ini sebenarnya adalah membuktikan bahwa sosial media ini sangat efektif ya untuk menggait atau misalnya menarik perhatian minat orang-orang terutama untuk regional Bogor, karena pastinya dalam sosial media sendiri juga mempunyai beberapa praktis tambahan seperti ads dan segala macamnya untuk meningkatkan awareness orang-orang Bogor agar mengetahui event Earth Hour Bogor ini. Sekian, terima kasih.